Seorang pemuda melintasi waktu ke masa lalu menjadi putra mahkota. Menggunakan fisika modern untuk memasukkan telur ke dalam botol. Sekejap mengguncang seluruh dinasti kuno. Dia bahkan membuat pistol revolver. Langsung membunuh mata-mata musuh. Apa yang kamu pegang itu? Begitu hebat sekali. Tiba-tiba terdengar suara guntur dan kilat di langit. Putra mahkota yang berbaring di peti mati tiba-tiba hidup kembali. Eunuch yang kelaparan ketakutan dan melarikan diri kemana-mana. Hanya pengawal pribadi putra mahkota yang tidak takut. Dia memanggil nama putra mahkota dan berjalan perlahan ke depan. Ternyata seorang pemuda modern yang melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Jiwanya merasuki tubuh anak dari naga surgawi dan hidup kembali. Dan hal pertama yang harus dia lakukan adalah menyingkirkan orang yang meracuninya sebelum mati. Membunuh anjing Kasimnya sendiri. Siapa sangka Kasim mata duitan itu memanfaatkan kekuasaannya. Tidak menganggap putra mahkota sama sekali. Karena sehari sebelum putra mahkota meninggal, pangeran kedua sudah mewarisi posisi putra mahkota. Kasim tua yang menunggang kekuasaan, bergantung pada dukungan pangeran kedua. Bersikap sombong dan berpura-pura kuat. Yang tidak pernah ia duga adalah putra mahkota di depannya bukan lagi sampah yang dulu bisa dipermainkan orang lain. Dengan sombongnya, dia langsung memberi satu tebasan. Membuat anjing asap di sampingnya gemetaran. Lemas duduk di tanah. Dan yang akan dibereskan berikutnya adalah pangeran kedua yang merebut posisi putra mahkota. Lin Su. Keluar. Siapa yang berani menerobos istana timurku? Melihat putra mahkota yang hidup kembali. Pangeran kedua terkejut hingga matanya berasap. Mulut berbusa. Gugup bertanya apakah dia manusia atau hantu. Kamu benar-benar adik yang baik. Aku baru mati kurang dari sehari. Kau sudah merebut posisi putra mahkota dariku. Sekarang aku adalah putra mahkota. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Lin Hao, bahkan jika kau sudah kehilangan posisi putra mahkota. Bahkan jika kau masih putra mahkota. Aku tetap tidak akan menyerahkan diri padamu. Pasangan mesum. Berani sekali dia bertindak sekeji ini. Kamu membawa senjata ini ke istana timurku. Itu hampir sama saja dengan memberontak. Apa kamu cari mati? Putra mahkota, karena dia sudah tidak menghormatimu. Kenapa tidak langsung perintahkan untuk membunuhnya? Dasar bajingan. Istana yang bejat. Berani-beraninya kau mengadu domba kami saudara kandung. Biar kuhabisi kau dulu. Ah. Sejak kapan pengecut ini menjadi begitu berani? Berani-beraninya dia membunuh. Kakak, aku juga tidak menginginkan tahta ini. Itu karena aku didukung oleh Perdana Menteri. Kita berdua adalah saudara kandung. Kamu tidak akan benar-benar membunuhku, kan? Saat kamu duduk di atas posisi putra mahkota. Apakah kamu pernah berpikir kita adalah saudara kandung? Adik sepertimu. Apa gunanya aku menyimpanmu? Kurang ajar, Lin Hao. Di siang bolong. Kamu mau memberontak? Permaisuriku. Sekarang kamu mau membelanya? Atau kamu juga punya hubungan dengannya? Omong kosong. Aku adalah permaisurimu. Kamu benar-benar mempermalukanku. Kamu masih ingat bahwa aku adalah permaisurimu? Kenapa kamu masih selalu membela Lin Su? Ah, putra mahkota kedua diangkat oleh ayahku ke posisi tersebut. Jika kamu berani menyakiti putra mahkota kedua, itu sama saja dengan menampar wajah ayahku. Maksudmu? Semua urusan di istana ini ditentukan oleh ayahmu? Lalu tahta ayahku. Bukankah seharusnya dia yang duduk di sini? Lin Hao, kamu mau ngapain? Aku mau ngapain? Kita ini suami istri. Apa yang kulakukan, bukankah sudah seharusnya? Kalau kamu berani macam-macam denganku, aku akan lapor ke ayahku. Aku akan mematahkan kakimu. Meskipun ayahmu adalah Taisi, seorang menteri pemangku, dia juga tidak bisa mencegahku melakukan hal suami istri. Lin Hao, berani sekali kamu. Kak. Aku kira siapa? Ternyata ipar besar ya. Kamu benar-benar mengira keluarga Su tidak punya orang. Berani-beraninya kamu memperlakukan adikku seperti ini. Putri mahkota ini adalah istriku. Apakah salah kalau aku dekat dengannya? Kamu ini siapa? Apa hakmu untuk dekat dengan adikku? Kamu benar-benar angkuh. Kamu masuk ke istana timurku tanpa izin. Kamu masih berani menghina putra mahkota ini. Hanya dengan dua hal ini, aku bisa mengambil kepalamu. Mengambil kepalaku? Apakah kamu lupa bahwa bagaimana kamu bisa menjadi putra mahkota ini? Jika bukan karena aku dan ayahku, kamu bahkan tidak sebanding dengan seekor anjing. Maksudmu adalah, posisi putra mahkota ini ditentukan oleh kamu dan ayahmu? Kalian benar-benar hebat. Lebih hebat dari ayahku. Li Hao, yang mulia.
Mengapa kamu melukai putra mahkota? Yang mulia, tanyakan pada Lin Su apa yang sudah dia lakukan. Aku sudah cukup berbaik hati dengan tidak membunuhnya. Putra mahkota yang kurang ajar adalah pewaris tahta. Meskipun kamu hidup kembali. Sekarang putra mahkota adalah yang mulia kedua. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Bahkan jika itu mengancam nyawamu. Kamu tidak boleh menyerangnya. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai pemberontakan. Sekarang aku memerintahkanmu segera keluar dari Istana Timur. Jika tidak, aku akan memohon mati-matian kepada Kaisar. Untuk memotong tubuhmu menjadi potongan-potongan kecil. Ayah Kaisar belum memberikan dekrit untuk mencabut gelar putra mahkota dariku. Maka aku tetap menjadi penerus tahta. Berani sekali kau menghina istana ini. Li Hao. Aku adalah komandan kekaisaran. Aku memimpin 40.000 pasukan di 2 batalion Huben dan Yulin. Jika kamu mencoba melawanku, aku percaya 2 batalion Huben dan Yulin akan langsung menyerang Istana Timur. Su Zhen, maksudmu kau ingin memberontak? Yang mulia putra mahkota. Kekeringan besar di Huadong. Panen gagal total. Rakyat kehilangan tempat tinggal. Mohon yang mulia mengutamakan urusan negara. Su Zhen, hari ini aku tidak akan membunuhmu. Tapi jika kamu berani tidak hormat lagi pada putra mahkota ini, nasibmu akan sama seperti M. Asian Liang. Dulu orang bodoh ini di depanku. Bahkan tidak berani bernapas keras. Kenapa setelah mati sekali menjadi begitu ganas? Seolah-olah berubah menjadi orang lain. Pria besar dari Huadong. Departemen Keuangan, tolong kirimkan perak untuk bantuan bencana, Yang Mulia. Saat ini Departemen Keuangan hanya memiliki 700.000 tael perak. Namun, ada lebih dari 1 juta orang yang terkena bencana di Huadong. Jumlah perak ini mungkin hanya setetes air di lautan. Sudah 700.000 tael perak. Baiklah, pertama-tama alokasikan 700.000 tael perak ini. Kemudian tetapkan aturan. Pengeluaran di istana akan dipotong 70%. Lalu biarkan Kaisar dan para pejabat menggalang dana. Beri aku waktu. Aku pasti akan mengumpulkan uangnya. Kamu harus sebutkan waktu. Kira-kira berapa lama bisa terkumpul? Perak dan kira-kira berapa jumlahnya? Tidak akan lama. Dalam 3 hari, aku akan bisa mengumpulkan lebih dari 3 juta tael perak. Hahaha. Kamu benar-benar bicara omong kosong. Jika kamu bisa dalam 3 hari, mengumpulkan 3 juta tael perak, kau boleh memperlakukan aku sesuka hati. Karena kakak ipar ingin bertaruh denganku. Maka aku akan menemanimu. Jika aku menang, aku akan dicopot dari jabatan. Jika aku kalah, aku akan mengembalikan posisi putra mahkota kepadamu. Ayah, hari ini aku mendengar dari orang istana. Katanya Lin Hao sedang meneliti sesuatu. Dia bahkan meminta Long Yu mengundang pengusaha kaya ke istana. Jika penelitiannya berhasil, maka wibawanya di istana pasti akan meningkat. Saat itu jika kita ingin menjatuhkannya, posisi putra mahkota tidak akan tergoyahkan. Tidak akan tergoyahkan. Itu tergantung apakah Taisi ini mengizinkan atau tidak. Karena kamu sudah bertaruh dengannya. Maka kamu tidak boleh kalah. Jika kalah, di mana martabat keluarga Su? Bukankah dia mengundang para saudagar kaya ke istana? Mereka pasti akan makan di istana. Beritahu dapur kerajaan untuk menjamu mereka dengan baik. Mari kita lihat apakah para saudagar itu masih akan mendukungnya. Hehehe. Saudara sekalian, kali ini aku memanggil kalian ke istana. Karena ada sebuah kemakmuran besar yang akan aku berikan kepada kalian. Benda ini bernama gula putih. Halus dan lembut seperti pasir. Larut begitu menyentuh lidah. Aku yakin kalian sudah melihat nilai dari benda ini. Di dunia ini ternyata ada gula yang begitu halus seperti ini. Ada banyak peluang bisnis di dalamnya. Kami bersedia membeli dengan harga tinggi. Teknik produksi gula putih ini. Teknik ini tidak akan saya jual. Saya memanggil kalian ke sini. Karena saya ingin kalian menjualnya untuk saya. Setiap kabupaten hanya mendapat 1 kuota. Jika kalian ingin berpartisipasi, kamu perlu membayar biaya agen ini. Lapor, Yang Mulia. Dapur kerajaan sudah siap. Anda bisa makan sekarang. Urusan bisnis ini, kita bicarakan lagi setelah makan, sambil menikmati anggur dan hidangan. Yang Mulia putra mahkota ini. Betapa beraninya dia. Berani sekali kau memberikan sisa makanan ini kepada beta. Mohon Paduka jangan marah. Ini semua atas perintah Kepala Kasim, Li Kang. Suruh dia datang ke sini sekarang juga.
Beta tidak tahu mengapa Paduka memanggil saya. Siapa yang menyuruhmu memberikan sisa makanan ini kepada Beta? Hahaha. Hal seperti ini perlu diperintahkan? Yang mulia itu memang sampah. Sampah hanya pantas makan sisa. Sama seperti babi. Hahaha. Kenapa? Yang mulia masih ingin membunuh kami. Yang mulia putra mahkota. Masih ingat, bukan? Aku direkomendasikan oleh Tuan Komandan ke dapur istana. Maksudmu, Suzhen yang menyuruhmu melakukan ini? Berani sekali. Berani-beraninya kau menyebut nama Tuan Komandan, Lin Hao. Sepertinya kau tak ingin hidup lagi. Hari ini aku akan membuatmu makan sisa makanan. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Hanya membuatmu mati saja. Lin Hao, kamu membunuh Li Kang. Dia adalah orang yang direkomendasikan oleh kakakku. Aku menjamu pengusaha kaya dari Beijing. Kakakmu malah mengirimkan limbah makanan padaku. Bukankah seharusnya dibunuh? Meskipun begitu, kamu tidak bisa menyentuh orang-orang kakakku. Membunuh Li Kang, apa gunanya? Jika kakakmu berani melakukan apapun padaku lagi, aku akan membunuhnya juga, seperti Li Kang. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan adikku. Putri mahkota adalah istriku. Aku memiliki sedikit perasaan padanya. Bukankah itu seharusnya? Putra mahkota, tindakan Anda seperti ini benar-benar merusak moral. Tuan Guru Besar, bagaimana menurut Anda, putra mahkota adalah pewaris tahta? Kita adalah para abdi. Bagaimana bisa kita menunjukkan jari kepada penguasa? Tuan Guru Besar, kamu menduduki posisi 3 teratas, memimpin urusan pemerintahan. Aku bertanya kepadamu, bagaimana seharusnya menghukum putri mahkota yang sangat tidak hormat pada Ibu Suri? Bagaimana harus menghukumnya? Bisa dilengserkan, atau langsung dihukum mati dengan tongkat. Li Hao, berani sekali kamu. Sekarang bukan hanya soal putri mahkota. Bahkan direktur berani memanggil namaku langsung. Sepertinya aku harus membuat contoh. Yang mulia putra mahkota, hamba tua datang hari ini untuk membahas bencana di Huadong. Urusan negara lebih penting. Harap yang mulia berhenti di sini. Betul. Bukankah sebelumnya kamu memiliki taruhan denganku? Katamu dalam 3 hari akan meminjam 3 juta tael perak. Sekarang waktunya sudah tiba. Uangnya? Aku memang tidak punya 3 juta tael perak itu. Kalau begitu, maka kamu harus menepati taruhanmu. Menyerahkan posisi putra mahkota ini. Komandan Su. Tahta putra mahkota ditetapkan oleh Yang Mulia. Bagaimana bisa kamu melanggar aturan? Apakah kamu berencana memberontak? Karena Yang Mulia putra mahkota telah bertaruh dengan putraku. Maka harusnya ia menepati taruhan itu. Aku memang tidak punya 3 juta tael. Aku punya 5 juta tael. Yang Mulia sungguh orang yang luar biasa. Tak disangka bisa mengumpulkan 5 juta tael perak dalam 3 hari. Bukankah Komandan Luo memiliki taruhan dengan Yang Mulia? Tidak tahu apa yang dipertaruhkan. Taruhannya, jika aku menang, dia harus menyerahkan posisi komandan dan diturunkan pangkat menjadi rakyat biasa. Jika kau lakukan sesuatu padaku, aku yakin pasukan Hupen dan Yulin akan langsung mengepungmu. Donggong Suzhen. Maksud Anda adalah bahwa Anda ingin memberontak. Yang Mulia putra mahkota. Kekeringan besar di Huadong. Tanaman tidak menghasilkan butir. Rakyat kehilangan tempat tinggal. Mohon Yang Mulia mendahulukan urusan negara. Suzhen. Hari ini aku tidak akan membunuhmu. Tapi jika kamu berani tidak hormat lagi pada pangeran ini, nasibmu akan seperti M. Asian Liang. Dulu orang bodoh ini, di depanku bahkan tidak berani bernapas keras. Kenapa setelah hampir mati menjadi begitu kejam? Seolah-olah menjadi orang yang berbeda. Han besar dari Huadong. Biro Keuangan harus mengeluarkan perak untuk bantuan bencana, Yang Mulia. Saat ini, Biro Keuangan hanya memiliki 700.000 tael perak. Sedangkan lebih dari 1 juta orang di Tiongkok Timur telah terdampak bencana. Jumlah perak ini mungkin tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan. 700.000 tael perak adalah. Baiklah, keluarkan dulu 700.000 tael perak ini. Lalu buat aturan. Pengeluaran istana harus dipotong sebesar 70%. Minta kaisar dan para menteri untuk menggalang dana lagi. Beri aku sedikit waktu. Aku pasti akan mengumpulkan perak. Kamu harus sebutkan waktu. Kira-kira berapa lama bisa mengumpulkan perak? Dan kira-kira berapa jumlahnya? Tak akan lama. 3 hari lagi. Aku bisa mengumpulkan lebih dari 3 juta tael. Hahaha. Kamu benar-benar omong kosong. Kalau kamu bisa mengumpulkan 3 juta tael dalam 3 hari, aku akan melakukan apa saja yang kamu mau.